Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat untuk mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengerjakan secara tepat waktu tugas pertama kontrak belajar kemarin. Dan Ibu ucapkan selamat kepada kelas 8F yang menjadi kelas terbaik di mana seluruh siswanya mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Semoga pada pertemuan ini bukan hanya kelas 8F, tetapi seluruh kelas siswa 8, baik itu 8A, F, G, dan H, bisa mengerjakan tugas dan mengirimkan tugas secara tepat waktu. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menanyakan tentang apa cita-cita kalian dan bagaimana cara kalian untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan alhamdulillah, hampir seluruh siswa sudah memiliki cita-cita atau tujuan hidup. Ibu doakan semoga kalian bisa meraih cita-cita itu dan bisa mendapatkan yang terbaik untuk membanggakan orang tua kalian. Nah, pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang kompetensi dasar menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. Dalam kegiatan menelaah teks eksplanasi ini, Ibu akan membaginya menjadi 2 pertemuan. Pertemuan pertama yang akan kita lakukan sekarang adalah menelaah isi dan struktur. Dan pertemuan selanjutnya atau minggu depan, kita akan menelaah kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena ataupun kejadian. Selanjutnya, menurut kalian, apa itu fenomena? Nah, fenomena adalah gejala atau hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Atau secara sederhana, fenomena itu adalah kejadian yang luar biasa atau yang jarang terjadi yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi kalau misalnya Rifki pergi ke sekolah, itu bukanlah fenomena, karena itu kejadian yang sering terjadi dan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi jika misalnya terjadinya hujan, kemudian terjadinya pelangi, itu merupakan suatu fenomena. Nah, fenomena itu sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Fenomena alam adalah fenomena yang disebabkan oleh alam. Jadi penyebabnya adalah alam. Contohnya misalnya hujan. Hujan itu terjadi karena adanya proses penguapan air, lalu titik-titik air tersebut pun berkumpul di langit, dan karena ada gaya gravitasi, kemudian titik-titik air itu kembali turun ke bumi dan menjadi hujan. Misalnya seperti itu. Atau yang lain, seperti pelangi. Pelangi itu terjadi karena adanya proses pembiasan cahaya matahari. Jadi, fenomena alam itu adalah fenomena yang disebabkan oleh alam. Sedangkan fenomena sosial adalah peristiwa yang disebabkan oleh interaksi manusia oleh manusia. Contohnya ada fenomena tawuran, kemudian ada fenomena pacaran, lalu ada fenomena misalnya selebgram, banyak selebgram sekarang, atau fenomena media sosial dan lainnya. Kemudian budaya. Fenomena budaya itu fenomena yang ada hubungannya dengan kegiatan atau hal budaya. Contohnya misalnya ada ronggeng, kemudian ada juga golek, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berisikan informasi faktual atau informasi yang berdasarkan fakta. Jadi, informasi yang diberikan dalam teks eksplanasi itu harus berdasarkan kenyataan, bukan rekaan. Yang kedua, memberikan informasi yang bersifat keilmuan atau ilmiah.
Dan yang ketiga itu bersifat informatif. Jadi kalau misalnya ibu membuat teks eksplanasi tentang pelangi, lalu ibu menyebutkan bahwa pelangi itu terjadi karena adanya bidadari yang sedang mandi, atau pelangi itu terjadi karena ada naga yang sedang minum air, kira-kira menurut kalian informasi yang ibu berikan itu bersifat fakta atau tidak? Ilmiah atau tidak? Tentu yang barusan informasi yang ibu berikan itu tidak bersifat fakta dan tidak ilmiah. Jadi, jika kalian atau jika kita membuat teks eksplanasi tentang pelangi dan kita menyebutkan bahwa pelangi itu terjadi karena adanya bidadari yang sedang mandi atau karena adanya naga yang sedang minum air, itu bukanlah teks eksplanasi karena tidak bersifat fakta, tidak berdasarkan keilmuan, dan tidak bersifat informatif. Lalu tujuan teks eksplanasi adalah untuk memberitahukan kepada halayak tentang proses bagaimana dan mengapa suatu peristiwa atau fenomena itu bisa terjadi. Nah, dengan membuat teks eksplanasi, kita bisa memberikan wawasan atau kita bisa mendapatkan wawasan tentang mengapa fenomena atau bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Layaknya sebuah bangunan, teks eksplanasi pun memiliki strukturnya atau bagian-bagiannya. Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Dan yang kedua, rangkaian kejadian. Dan yang ketiga itu adalah ulasan. Identifikasi fenomena adalah gambaran secara umum tentang kejadian yang akan dijelaskan. Sedangkan rangkaian kejadian adalah penjelasan tentang mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Lalu, ulasan itu adalah berisi tentang komentar atau tanggapan penulis untuk menyikapi fenomena. Atau bisa dianggap juga seperti simpulan tentang peristiwa tersebut. Jadi misalnya, kalau kita membuat teks eksplanasi atau menelaah teks eksplanasi, di dalam teks eksplanasi itu ada 5 paragraf. Biasanya paragraf pertama itu adalah identifikasi fenomena. Paragraf kedua, 3, dan 4 itu bisa jadi rangkaian kejadian. Dan paragraf kelima itu bisa jadi rangkaian kejadian atau ulasan, karena ulasan itu bisa bersifat boleh ada dan boleh juga tidak. Jadi ulasan itu boleh ada dan juga boleh tidak. Tapi identifikasi fenomena dan rangkaian kejadian itu wajib ada. Berikutnya, kita akan membahas tentang pola pengembangan rangkaian kejadian. Ada 2 pola pengembangan rangkaian kejadian, yaitu kausalitas dan kronologis. Kausalitas adalah pola pengembangan rangkaian kejadian berdasarkan sebab akibat. Sedangkan kronologis itu adalah pola pengembangan rangkaian kejadian berdasarkan urutan waktu. Contohnya seperti ini. Judul teksnya adalah banjir. Banjir termasuk ke dalam fenomena alam. Berikut ini adalah contoh teks eksplanasi dengan pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Kalian bisa mempost terlebih dahulu video ibu, kemudian silakan kalian baca teks berikut ini. Bagaimana, sudah selesai dibaca? Di sini judulnya adalah banjir. Paragraf pertama, banjir merupakan salah satu bencana alam yang menjadi langganan tahunan bagi sebagian kota di Indonesia. Banjir sendiri mempunyai arti sebuah ketidaksanggupan sungai, danau, drainase maupun aliran air lainnya agar menampung air hujan dengan air hujan yang jumlahnya begitu besar akan meluap serta menggenangi tempat-tempat di sekitar tampungan air tersebut. Jika kalian perhatikan, mengapa bagian ini disebut dengan identifikasi fenomena? Karena di sini berupa penjelasan secara umum tentang apa itu banjir. Biasanya ciri dari identifikasi fenomena itu ada kata-kata atau ada kalimat definisi. Jadi di kalimat definisi itu berarti menjelaskan tentang hal yang ingin dibahas. Seperti di sini ada kata merupakan. Banjir merupakan, di situ adalah kalimat definisi atau menjelaskan tentang hal yang akan dibahas.
Selain kata merupakan, ada pula misalnya seperti adalah, yaitu, ialah. Jika ada pengertian di dalam paragraf teks eksplanasi dan itu diletakkan di bagian pertama atau paragraf awal, biasanya itu adalah ciri dari identifikasi fenomena. Kemudian, pada paragraf kedua, rangkaian kejadian. Setelah kalian baca, di sini ada beberapa faktor atau ada beberapa penyebab mengapa bisa terjadi banjir. Banjir ternyata bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam serta faktor sosial. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi dengan pola pengembangan kausalitas, yaitu sebab. Ada sebabnya. Lalu, kalian lihat di paragraf pertama ini, silakan kalian pause dulu, kemudian kalian baca dalam hati. Banjir dapat menimbulkan banyak kerugian. Banjir dapat menyebabkan banyak kerugian itu adalah akibat dari banjir. Jadi, masih kalian ingat bahwa pola kausalitas itu adalah pola rangkaian kejadian yang menjelaskan tentang sebab akibat. Di bagian awal tadi, ada tentang faktor atau penyebab terjadinya banjir, lalu di bagian ini ada akibat dari banjir tersebut. Lalu, di bagian akhir ada ulasan. Banjir merupakan bencana alam yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang merupakan salah satu penyebab utama bencana ini, wajib untuk menjaga lingkungan agar bencana ini bisa dihindari. Bagian ini adalah komentar penulis tentang fenomena banjir. Jadi bisa disebut juga seperti kesimpulan tetapi diberi komentar sedikit oleh penulisnya. Nah, berikut ini adalah teks eksplanasi dengan pola pengembangan kronologis. Kronologis itu tadi berdasarkan urutan waktu. Di sini ada teks yang berjudul Sejarah Kabupaten Bandung. Walaupun di bagian pertama, di sini tidak ada kalimat definisinya, tidak ada kata adalah, merupakan, yaitu, tetapi di paragraf ini menjelaskan secara awal atau penjelasan awal tentang bagaimana Kabupaten Bandung tersebut. Bisa kalian baca. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Ini seperti pengantar atau pernyataan umum atau penjelasan tentang bagaimana sejarah Kabupaten Bandung. Lalu bisa kalian lihat di paragraf berikutnya tentang rangkaian kejadian. Pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah Pajajaran adalah pemerintahan Islam. Dilanjutkan pemerintahan Mataram tahun 1621 sampai 1677 dan pemerintahan Belanda. Di situ ada urutan waktu. Ada urutan waktu biasanya ditandai dengan apa? Biasanya ditandai dengan angka seperti ada tahunnya, kemudian juga kadang menggunakan konjungsi, seperti itu. Silakan kalian baca lebih lengkapnya dan pahami. Dan bagian ini di bagian teks sejarah Kabupaten Bandung, di sini pada paragraf terakhirnya itu adalah pada masa Bupati Wiranata Kusuma II tahun 1794 sampai 1829, ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Krapyak atau Dayeuhkolot ke pinggir Sungai Cikapundung atau alun-alun Bandung sekarang. Di sini bukanlah kesimpulan atau seperti yang ada di dalam teks banjir. Jadi tidak ada pendapat dari penulis seperti pada teks banjir. Jadi paragraf ini masih menjelaskan kejadian atau masih merupakan rangkaian kejadian dari sejarah Kabupaten Bandung. Jadi di dalam sejarah Kabupaten Bandung tidak ada ulasannya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih, tetap semangat dan jadi juara. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Assalamualaikum.